86 tahun, posisi jaksa kepala ini dipegang oleh 3 generasi dari keluarga Murdoch ini. Keluarga mereka ini udah membentuk dinasti hukum gitu loh, Wak, di sana. Itulah kenapa orang-orang pun menyebut Carolina Selatan itu sebagai negerinya keluarga Murdoch. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Senin ini aku mau mengajak kalian untuk berkenalan sama salah satu keluarga paling terkemuka di Carolina Selatan, Amerika, yang bernama The Murdoch Family, Wak. Selama berpuluh-puluh tahun, keluarga Murdoch ini sangat-sangat disegani oleh masyarakat setempat karena mereka ini sudah membangun dinasti hukum di sana. Jadi keluarga mereka ini banyak yang jadi jaksa dan juga hakim gitu, Wak. Tapi meskipun mereka ini memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ada di sana, hal ini tidak serta-merta membuat mereka ini menjadi orang yang taat hukum. Karena ternyata di balik brandingnya yang sangat luar biasa itu, The Murdoch Family ini menyimpan banyak sekali sisi gelap yang mencengangkan, Wak. Sisi gelap apakah itu? Penasaran kalian kan? Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, malam ini aku akan bercerita tentang satu keluarga bernama The Murdoch Family, Wak. Nah, sejak tahun 1910-an, keluarga mereka ini sudah menetap di wilayah Hampton County, Carolina Selatan, Amerika. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, Wak, keluarga mereka ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan hukum yang ada di sana. Setiap orang yang punya masalah hukum pasti minta tolong ke mereka ini. Gegara memang banyak dari anggota keluarga mereka yang berprofesi di bidang hukum. Ada yang jadi hakim, jaksa, pengacara, dan juga punya relasi baik sama pihak kepolisian. Nah, saking besarnya pengaruh The Murdoch Family di Hampton County itu, Wak, warga sekitar tuh sampai menyebut wilayah mereka sendiri itu sebagai Murdoch Country, Wak, atau negerinya keluarga Murdoch lah gitu. Lah, emang awalnya gimana Nadia kok Murdoch Family ini bisa punya power hukum sebesar itu? Nah, ini semua, Wak, bermula pada tahun 1910 itulah, pada saat Randolph Murdoch Senior atau generasi pertama dari keluarga Murdoch ini mendirikan perusahaan firma hukum yang diberi nama PMPED atau PMPED atau singkatan dari Peters, Murdoch, Parker, Ilzort, dan juga Detrick, Wak. Dan FYI sekarang nama perusahaannya udah dirubah jadi Parker Law Group ya. Tapi yang jelas firma pertama yang menjadi cikal bakal Murdoch Country ini adalah ya inilah PMPED tadi tuh. Nah, lalu 10 tahun kemudian, Wak, di tahun 1920-nya Randolph Murdoch Senior ini juga terpilih menjadi kepala jaksa untuk pengadilan tinggi yang ada di Carolina Selatan. Itu berarti dialah pemegang tanggung jawab tertinggi yang menangani semua kasus pidana di wilayah Carolina Selatan, ya kan, Bapak Randolph ini. Nah, Randolph Murdoch Senior ini terus pensiun, Wak, dari jabatannya sebagai jaksa itu di 20 tahun kemudian di tahun 1940. Lalu posisi dia ini dilanjutkan sama anaknya. Anaknya namanya siapa? Randolph Buster Murdoch Jr. Jadi ini generasi kedua ya. Nah, Buster ini atau anaknya ini pensiun di tahun 1986, terus di tahun 1987-nya sampai 2006 posisi jaksa ini kembali dilanjutkan oleh keturunan mereka juga yang bernama Randolph Murdoch III, Wak, atau generasi ketiganya lah gitu. Jadi ini selama 86 tahun sejak tahun 1920 sampai 2006, Wak, posisi jaksa kepala ini dipegang oleh 3 generasi dari keluarga Murdoch ini. Jadi dari generasi pertama sampai ke generasi ketiga. Jadi keluarga mereka ini udah membentuk dinasti hukum gitu loh, Wak, di sana. Itulah kenapa orang-orang pun menyebut Carolina Selatan itu sebagai negerinya keluarga Murdoch. Nah, selain menjalankan peran sebagai jaksa, Wak, selama puluhan tahun keluarga Murdoch ini juga mengelola perusahaan firma hukum mereka. Nah, perusahaan ini, Wak, diwariskan secara turun-temurun lagi nih sampai akhirnya ke tangan generasi keempat. Siapa generasi keempat ini? Namanya Richard Alexander Murdoch, Wak. Si generasi keempat inilah, Wak, yang punya banyak sekali peran dalam kasus yang mau aku ceritakan malam ini nih. Generasi keempatnya si Alexander nih. Nah, jadi ceritanya, Wak, Richard Alexander ini atau yang biasa dipanggil Alex lahir di tanggal 27 Mei tahun 1968. Nah, Alex ini lulus dari Universitas South Carolina pada tahun 1990 dengan jurusan ilmu politik. Nah, lalu dia pun lanjut kuliah lagi, Wak, di kampus yang sama lagi dengan jurusan ilmu hukum dan lulus di tahun 1994. Setelah dia lulus, Wak, Alex ini bergabunglah di perusahaan hukum milik keluarganya sendiri tuh sebagai pengacara memang. Nah, Alex merupakan salah satu pengacara yang sangat terkenal di Hampton County itu. Dengan profesi
kondisinya itu, Wak, dia pun bisa memberikan kehidupan yang sangat layak, sangat mewah untuk keluarganya lah ya kan. Keluarga siapa aja? Nah, dia ada Maggie ini istrinya. Terus ada Buster ini anak pertamanya, lahir tahun 1996. Terus anak keduanya laki-laki juga, Paul, lahir di tahun 1999. Nah, mereka berempat ini, Wak, tinggal di Moselle Estate, yaitu kawasan seluas 1770 hektar. Ini kawasan rumah dia ya. Di dalamnya, Wak, dibangunlah itu kan, ada rumah utama keluarga mereka, terus ada hutan sendiri untuk mereka berburu, ada area memancing, ada pondokan untuk tamu atau guest house, ada kandang-kandang anjing dan lain sebagainya. Pokoknya full lah itu fasilitas ke rumah itu. 1770 hektar lah pula. Nah, area seluas itu, Wak, dengan fasilitas selengkap itu, ya itulah cuman milik keluarga mereka aja. Memang old money gitu loh mereka nih. Tapi sayangnya, Wak, kekayaan ini kadang-kadang juga membuat mereka bersikap kebablasan. Salah satunya yaitu membiarkan Buster dan juga Paul atau anak-anak mereka ini mengkonsumsi alkohol sejak masih di bawah umur. Alex sama si Maggie ini ya, orang tuanya tuh mama istri sama suami ini, Wak, sering ngajak anak-anaknya tuh Buster dan Paul ini buat minum bareng. Alhasil Paul anaknya pun juga jadi kecanduan miras lah. Bahkan nih karena kebiasaan buruknya itu, Paul pernah sampai terlibat kecelakaan yang menewaskan salah satu temannya loh, Wak. Jadi ceritanya waktu itu di tanggal 23 Februari 2019, Paul yang waktu itu udah berusia 19 tahun, Wak, ngajaklah itu kawan-kawannya ke acara house party gitu yang ada di Pauki Island. Total waktu itu ada 6 orang, Wak. Mereka saling pasang-pasangan tuh. Ada si Paul sama pacarnya, nama pacarnya ini si Morgan. Terus ada kawannya si Paul lagi namanya Anthony, bawa juga pacarnya namanya Mallory. Terus ada lagi kawannya si Paul namanya Connor, dia bawa juga pacarnya Millie. Jadi macam triple date gitu loh, Wak. Mereka berenam nih mereka pergi. Sesampainya di sana mereka asik berpesta sambil minum-minum, dan di antara mereka berenam, Wak, Paul inilah yang paling banyak minum. Mabuk lah dia. Nah, lalu pas acaranya udah selesai, Wak, mereka waktu udah mau siap-siap pulang nih, Paul nih ngotot mau nyetir perahunya. Dia kan punya perahu, kan orang kaya lah pula, dia punya perahu pribadi, punya bapaknya. Si Paul lah bawa itu si perahu ini. Mereka mau pergi ke tempat rumah mereka menginap lah gitu. Orang kalau lagi mau pasti jalan aja sempoyongan kan, Wak, apa lagi nyetir perahu. Perahu ini bukan perahu ya, Wak, apa bot, tahu kalian bot ya? Apa istilahnya ya? Apa istilahnya tuh? Boat, kalian tahu lah kan, kapal boat. Nah, speedboat yang tapi nggak yang besar kali, speedboat kecil lah gitu. Udah, Paul pun mengemudikan lah perahunya dengan kebut-kebutan, dan sampai akhirnya pas mereka masuk di jalur sungai yang berkelok-kelok bernama Erches Creek, dengan kecepatan tinggi Paul malah menabrak salah satu tiang beton penyangga jembatan yang ada di situ. Kecelakaan itulah yang membuat mereka semua terluka parah, dan fatalnya lagi Mallory, pacar kawannya ini, sampai tenggelam dan menghilang. Ya, nah setelah dilakukan pencarian selama 7 hari, Mallory ditemukan pada tanggal 3 Maret 2019, tapi sudah tidak bernyawa. Mati kawannya gara-gara dia. Nah, kematian Mallory inilah, Wak, yang membuat Paul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Tapi sebagai bagian dari keluarga Murdoch, Paul ini dapat perlakuan yang sangat istimewa, yaitu dia nggak pernah diborgol, Wak, selama pemeriksaan, selama penyelidikan gitulah, dan nggak pernah pakai baju tahanan warna oranye kalau kita di sini tuh loh, nggak. Terus barulah singkatnya setelah proses hukum itu selesai, hasilnya seperti yang bisa kita tebak, Paul dinyatakan tidak bersalah, Wak. Nah, kesal sama vonis hukum yang nggak masuk akal ini, keluarga Mallory atau temannya atau pacar temannya mati ini, Wak, dan juga teman-teman Paul yang lainnya gak mau lagi berhubungan sama si Paul. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian sebuah peristiwa menggegerkan pun tiba-tiba terjadi menimpa Paul sendiri dan juga keluarganya. Nah, ini baru kita masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 7 Juni 2021 kemarin, The Murdoch family ini lagi kumpul di rumah keluarga mereka yang ada di Moselle Estate. Nah, lalu pada sore harinya, Alex, si bapaknya ini, pergilah ngejenguk ibunya, mama dia, yang lagi sakit demensia. Nah, waktu itu Alex itu pergi sendirian, Wak. Dia baru balik dari Moselle Estate, balik ke rumahnya itu di tengah malam lah gitu. Nah, sesampainya di rumah, Alex tuh memang gak ngelihat keberadaan Maggie sama Paul, si istri sama anaknya ini. Dia khawatir lah, kok tumben jam segini mereka gak ada di rumah. Lagi berburu apa mereka ya gitu ya, seperti yang aku bilang tadi kan, kawasan Moselle Estate ini kan juga ada area khusus buat berburu kan, berburu pribadinya mereka kan, dan keluarga mereka ini juga memang sering kok pergi ke sana. Dipikir sama si Alex mereka lagi pergi berburu, tapi kalaupun Maggie sama si Pauline lagi berburu, Wak, harusnya mereka nggak sampai selarut ini mau berburu apa tengah malam kayak gini ya kan. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu, Alex pun segera menuju ke area berburu untuk mencari mereka. Nah, pas Alex baru aja keluar beberapa jauh dari rumahnya, Wak, langkahnya tiba-tiba berhenti karena dia melihat
Paul dan Maggie, anak dan juga istrinya ini lagi tergeletak di sekitar kandang anjing dalam keadaan berdarah-darah. Spontan Alex pun langsung berlari ngampirin mereka berdua, dan pas diperiksa disitulah Alex ngelihat kalau Paul dan Maggie sudah tidak bernafas dan ada bekas luka tembakan di tubuh mereka. Kejadian ini sudah sangat jelas merupakan aksi kriminal. Alex pun langsung nelpon 911 pada saat itu juga ya kan. Gak lama kemudian polisi pun datang, tim medis juga datang ke lokasi, dan setelah dilakukan pemeriksaan tim medis mengkonfirmasi kalau Paul dan juga Maggie ini meninggal dunia gara-gara ditembak pada rentang jam 9 sampai setengah 10 malam. Berita tentang kematian mereka ini pun langsunglah menyebar ke seluruh penjuru Hampton County kan. Anggota keluarga The Murdoch ditemukan tewas ditembak kayak gitu. Semua orang pun jadi bertanya-tanya kan, siapa nih pelaku yang berani ngebunuh anggota keluarga Murdoch ya kan? Apalagi ini kan kejadiannya di kawasan rumah pula, kawasan rumah mereka sendiri. Kok nekat kali pelakunya. Wah, heboh lah itu semua di Hampton County itu. Nah, awalnya orang-orang menduga kalau kematian Paul sama si Maggie ini ada kaitannya sama kematian Mallory. Sih kan kalian kan pacar kawannya Paul yang mati itu. Nah, mereka curiga mungkin keluarganya Mallory ini masih nggak terima karena Paul kan dinyatakan nggak bersalah, kan dibebaskan kayak gitu aja. Lalu mereka ini pun balas dendam lah ke si Paul dengan cara ngebunuh si Paul. Nah, spekulasi ini juga makin hari makin panas. Tapi untungnya pihak keluarga Mallory pun bersikap kooperatif nih dengan memberikan bukti-bukti yang menunjukkan kalau kami nggak terlibat sama sekali ya sama urusan pembunuhan ini. Selain itu, polisi juga merilis hasil penyelidikan yang menyebutkan bahwa Paul dan Maggie ini meninggal gara-gara tembakan dari dua senjata yang berbeda. Paul waktu itu ditembak pakai shotgun, sedangkan mamanya si Maggie ini ditembak pakai senapan laras panjang. Dan pas dicek, keluarga Mallory sama sekali nggak punya dua senjata ini. Jadi terbuktilah memang kalau keluarga Mallory itu tidak terlibat dalam kematiannya si Paul sama si Maggie ya. Nah, setelah keluarga Mallory ini dinyatakan bersih, kecurigaan masyarakat ini pun beralih ke internal keluarganya Murdoch. Kenapa? Karena keluarga Murdoch ini terkenal memang suka berburu, dan pas diperiksa ternyata mereka punyalah senjata yang sama seperti apa yang dipakai buat nembak si Maggie sama si Paul. Kebetulan apa enggak nih ya? Nah, selain fakta kalau keluarga Murdoch ini memiliki senjata tadi, sebenarnya juga ada alasan lain yang membuat orang-orang tuh jadi curiga sama si keluarga Murdoch itu sendiri, yaitu di kalangan masyarakat Hampton County ada rumor kalau keluarga Murdoch ini bisa sengaja menghilangkan orang untuk kepentingan pribadinya mereka. Nah, rumor ini muncul karena beberapa tahun yang lalu ada dua orang meninggal dengan cara yang tidak wajar, yang kedua korban ini punya hubungan dekat sama keluarganya Murdoch. Nah, dari situlah muncullah itu asumsi kalau keluarga Murdoch lah dalang dibalik kematian si Paul sama si Maggie sendiri. Sebenarnya asumsi ini tuh nggak pernah terbukti sih, tapi orang-orang tuh udah terlanjur percaya gitu loh kalau keluarga Murdoch ini bisa melakukan hal-hal di luar batas. Enggak nih, kayaknya mereka juga nih pelakunya gitu kata mereka. Tapi sebelum kita lanjut lagi, aku mau ceritain dulu nih soal kejadian yang dulu tuh loh, yang dua orang meninggal tuh gara-gara apa? Apa kaitannya sama si The Murdoch family ini ya? Biar kalian tahu gimana detail kejadiannya dan apa yang membuat keluarga Murdoch ini sampai dicurigai orang-orang gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat terhadap keluarga Murdoch ini bermula pada suatu malam di tanggal 8 Juli 2015. Nah, pada saat itu seorang remaja laki-laki yang berusia 19 tahun bernama Stephen Smith ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergeletak di tengah jalan Sandy Run Road. Nah, lalu pas jasadnya si Stephen ini diperiksa, tim medis menyimpulkan kalau Stephen ini meninggal karena pukulan benda tumpul. Nah, selain itu ada juga yang bilang kalau Stephen ini terlihat macam habis ditembak di bagian dekat matanya. Nah, karena kematian Stephen ini dirasa nggak wajar, polisi di sana pun segera langsung melakukan penyelidikan ya kan. Kayaknya enggak lah, bukan gara-gara itu aja, enggak katanya gitu kan. Dicek lama dia. Nah, hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan kalau di lokasi jasad Stephen itu ditemukan, polisi sama sekali tidak melihat ada puing-puing kendaraan, ada pecahan kaca ataupun juga bekas ban mobil yang nyelip, nggak ada. Nah, itu berarti Stephen ini nggak mengalami kecelakaan, melainkan dia itu sengaja dihilangkan nyawanya. Secara kan ditemukannya di tengah jalan kan, bisa jadi juga dia korban tabrak lari, tapi nggak ada bekas-bekas itu. Nah, di sisi lain pihak keluarga Stephen ini percaya kalau kematian Stephen ini memang sudah ditargetkan oleh orang-orang yang nggak suka sama dia. Sebenarnya si Stephen ini nggak punya musuh katanya, tapi Stephen ini secara terbuka mengakui kalau dirinya itu adalah seorang gay, penyuka sesama jenis. Nah, hal ini jelas menimbulkan kontroversi lah karena masyarakat di sana juga menolak LGBT. Nah, spekulasi seputar kematian Stephen ini makin lama makin liar lagi. Bahkan orang-orang pun mulai mencari tahu siapa orang terakhir yang dekat sama Stephen sebelum dia meninggal. Nah, lalu entah
Entah berawal dari mana, Wak, tiba-tiba tersiarlah rumor kalau pada saat itu si Steven ini lagi dekat sama Buster. Buster ini siapa? Anak sulungnya si Alex, bagian dari keluarga Murdoch. Nah, Steven sama si Buster ini, Wak, memang saling kenal gitu loh, karena mereka teman satu SMA katanya. Nah, selain itu ibunya Steven juga pernah bilang kalau Steven ini ada rencana mau pergi ke luar kota sama seseorang yang terkemuka. Tapi sayangnya si Steven ini nggak ngasih tahu sama mamanya orang terkemuka itu siapa yang gue maksud. Dia nggak ada kasih tahu, dia cuma bilang aku mau pergi sama seseorang yang terkemuka, mama, kata dia kayak gitu. Nah, pas rumor soal kedekatan si Buster keluarga Murdoch sama si Steven ini lagi panas-panasnya, tiba-tiba polisi yang menyelidiki kasus ini bilang kalau Steven ini meninggal gara-gara tabrak lari. Tahu-tahu polisi ngomong kayak gitu. Padahal macam udah aku bilang tadi kan, Wak, polisi nggak nemuin ada tanda-tanda bekas kecelakaan di TKP. Terus kenapa tiba-tiba sekarang mereka langsung ngeluarin statement kalau si Steven ini meninggal gara-gara tabrak lari? Apakah statement ini dikeluarkan untuk menutupi rumor kedekatan antara Steven dan Buster? Atau jangan-jangan Steven ini sengaja dihilangkan nyawanya biar Buster nggak makin dekat lagi sama dia? Secara Buster pula, si Steven kan gay, takut nanti ada salah satu keluarga Murdoch family yang ikutan jadi gay juga. Nggak mau, mereka udah hilangin aja siapa itu si Steven gitu. Tapi entahlah ya, semua pertanyaan itu menjadi misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Bahkan nih, Wak, ya, penyelidikan tentang kematian Steven ini juga akhirnya dihentikan loh, meski pelakunya belum ketemu. Dihentikan sama mereka di situ. Nah, itu tadi kejadian janggal di korban pertama. Kita lanjut lagi ke korban kedua atau kejadian yang kedua, Wak. Nah, jadi selang 3 tahun setelah kematian si Steven itu, Wak, pada bulan Februari tahun 2018, ART-nya mereka yang sudah bekerja selama 20 tahun sama si keluarga Murdoch ini juga meninggal dunia, Wak. Namanya Gloria. Usianya sudah 57 tahun. Nah, Gloria ini diduga kesandung waktu dia mau turun dari tangga di rumah keluarga Murdoch ini. Nah, Gloria ini jatuh dengan posisi kepala dia di bawah, kaki dia di atas. Nah, kepalanya itu ngebenturlah lantai kencang katanya sampai membuat kepalanya pun berdarah, Wak. Nah, waktu ditemukan dia itu masih bernapas tapi udah nggak sanggup gerak lagi. Nah, Maggie atau istrinya Alex ini, Wak, dialah yang menjadi orang pertama yang sadar kalau Gloria atau ART-nya ini jatuh. Dia langsung nelpon 911 ya kan untuk minta bantuan. Nah, setelah bantuan datang, Gloria ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit, Wak. Tapi setelah mendapatkan perawatan selama 3 minggu, akhirnya di tanggal 26 Februari Gloria ini pun dinyatakan meninggal dunia. Gloria waktu itu meninggalkan ada 2 anak dia, Wak, laki-laki dua-duanya, namanya si Tony sama si Brian. Ingat namanya, Tony dan Brian. Kedua anak betul-betul sedih kali, Wak, kebingungan juga mereka karena mereka nggak tahu harus berbuat apa setelah ibu kami meninggal. Bapak mereka nggak tahu kemana. Nah, lalu untuk menenangkan mereka, Alex si majikannya ini, Wak, bilanglah ke mereka berdua ini, Tony, Brian, bapak ini merasa harus bertanggung jawab lah ini atas kematian ibu kalian. Walaupun memang Gloria ibu kalian itu jatuh gegara nggak sengaja, secara hukum kalian bisa loh nuntut bapak, gegara kan Glory jatuhnya di rumah bapak. Nah, dari tuntutan itu kalian bisa dapat uang asuransi nih sebesar 505.000 USD, sekitar 8,2 miliar, Wak. Bapak tahu sih uang memang nggak bisa menggantikan ibu kalian, tapi setidaknya uang itu bisa membantu hidup kalian ke depan, kata si Alex kayak gitu, Wak. Nah, Tony sama Brian bilang, Pak, tapi kami nggak tahu apa-apa loh, Pak, soal hukum. Gimana caranya ngajuin tuntutan kami? Kami juga ngerasa nggak enak lah kalau harus nuntut bapak, kan bapak nggak salah, kata mereka ke si Alex. Nah, itu dia, nah, justru karena bapak nggak salah makanya bapak nggak mungkin dipenjara. Uang asuransi itu nanti dibayar sama perusahaan asuransi. Walaupun kalian nuntut bapak, tapi bapak nggak dirugikan sama sekali kok. Nanti bapak bantu kalian ya buat ngurusin semua proses hukumnya, kata si Alex kayak gitu. Dah lah tuh Alex pun betulan, Wak, ditunjuknya lah seorang pengacara kenalannya yang bernama Corey Fleming untuk mewakili Tony dan Brian di persidangan, Wak. Nah, setelah itu Corey ini menunjuk lagi seorang bankir atau ahli keuangan yang bernama Chad. Nah, Chad ini dimintain tolong untuk membantu proses pencairan uang asuransi mereka. Akhirnya singkatnya nih, Wak, ya, setelah proses persidangan itu selesai, Tony sama Brian atau anak-anaknya si Gloria ini berhaklah itu mendapatkan uang asuransi tadi itu kan. Nah, uang itu pun kemudian terlebih dahulu ditransfer ke rekeningnya Chad, Wak, si bankir ini. Lalu nanti Chad baru akan mencairkan uang itu, baru diserahkan ke si Tony Brian. Tapi bisa kalian tebak apa yang Chad lakukan selanjutnya, Wak? Tony sama Brian sama sekali tidak mendapatkan bagian dari uang itu. Yang ada Chad inilah yang malah mentransfer uang itu ke akun rekening yang bernama Forge.
Forge, ingat baik-baik ya nama nih, Forge nih ya. Nah pas tahu kalau Tony dan si Brian ini nggak mendapatkan hak mereka sepeser pun, wah orang-orang pun mulai berspekulasi lah kalau si Chad, si bankir ini, si Corey, si pengacara dan juga Alex, si murder family ini saling bersekongkol bertiga untuk mendapatkan keuntungan dari kematiannya Gloria ART-nya. Tapi balik lagi, wah ini masih sebatas spekulasi aja. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang pun mulai melupakan kejadian Gloria dan anak-anaknya. Nah jadi itu tadi wak, dua kejadian yang membuat orang-orang jadi trust isu nih sama keluarganya Murdoch. Sekarang kita balik lagi ya ke penyelidikan kasus kematian si Paul dan si Maggie nya. Nah jadi pas polisi lagi menyelidiki kasus kematiannya mereka, wak, spekulasi tentang keterlibatan pihak internal keluarga Murdoch ini makin memanas lagi. Orang-orang pun jadi mikir, kematian Stephen sama Gloria aja kemarin rumornya juga berkaitan sama Murdoch family. Ini apa jangan-jangan keluarga Murdoch family juga terlibat nih sama kematian Paul sama Maggie, kata mereka kayak gitu. Tapi Paul sama Maggie kan bagian dari keluarganya Murdoch. Masa mereka tega ngabisin keluarga mereka sendiri? Kau yang namanya orang serakah, mau keluarga sendiri kalau memang udah dibutakan mati sama uang disikat juga tuhnya. Udah jadi rahasia umum, wak, kalau keluarga Murdoch ini tuh kan memang suka semena-mena kadang. Nah pas spekulasi ini lagi panas-panasnya, wak, kuasa hukum keluarga Murdoch pun bilang kalau Alex Murdoch selalu bersikap kooperatif selama proses penyelidikan. Nah katanya wak, Alex ini juga punya alibi yang sangat kuat kalau dia tuh bukan pelaku dari kematian Paul dan Maggie kok. Bahkan Alex ini juga sampai membuat sayembara kepada siapapun yang bisa mendapatkan informasi tentang pelakunya. Alex akan memberikan hadiah sebesar 100.000 USD atau sekitar 1,6 miliar rupiah, wak. Tapi setelah si Alex mengumumkan sayembara itu, sampai berbulan-bulan kemudian penyelidikan kasus kematian Paul sama si Maggie ini belum juga menemukan titik terang nyawa. Sampai akhirnya pada bulan September tahun 2021, sebuah peristiwa menggegerkan pun kembali terjadi menimpa bapaknya nih, si Alex ini. Nah jadi ceritanya wak, di tanggal 4 September 2021, pas Alex ini lagi dalam perjalanan menuju ke kota Charleston. Kalian tahu apa yang terjadi sama si Alex? Alex tiba-tiba ditembak wak di bagian kepalanya sama orang yang tidak dikenal. Nah tembakan itu nggak berakibat fatal pula tuh, cuman kena sedikit bagian pelipisnya aja wak, nggak mati dia. Nah adanya kejadian inilah yang membuat kuasa hukumnya Alex menduga kalau keluarga The Murder Family ini lagi jadi sasaran sama oknum yang memang mau ngabisin mereka, yang lagi dendam, lagi marah-marah sama mereka. Semua mau disikat sama mereka kan. Nah besar kemungkinan oknum itulah yang sudah menghabisi nyawanya Paul dan juga Maggie. Nah sekarang dia mau menghabisi si Alex juga, baru mungkin nanti berikutnya si Buster dan keluarga-keluarga lainnya. Nah Alex yang pada saat itu masih berduka setelah ditinggal anak sama istrinya, jadi makin terpuruk lagi lah kan wak dengan adanya kejadian penembakan ini. Alex pastinya ngerasa nyawa aku lagi terancam nih. Dia pun gak berani wak pergi kemana-mana. Akhirnya Alex ini pun membatasi mobilitasnya dengan pensiun dini dari kerjaannya. Bahkan Alex ini juga mengundurkan diri dari perusahaan firma hukum milik keluarganya sendiri. Dia bikinlah pengumuman ya kan. Pembunuhan istri dan anak saya sudah membuat saya melewati masa sulit. Saya juga sudah membuat banyak sekali keputusan yang sekarang saya sesali. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan firma hukum milik Murdoch Family. Setelah ini saya akan masuk rehabilitasi untuk memulihkan kondisi saya yang masih down setelah melewati masa sulit karena kematian anak dan istri saya. Dengan tulus saya minta maaf kepada orang yang pernah saya sakiti, termasuk teman, keluarga, dan para kolega. Tertanda Alex Murdoch. Dia bikinlah itu wak, statement itu kan. Kabar soal Alex yang keluar dari perusahaan keluarganya ini wak langsung jadi hot news di sana. Saking ramainya pemberita ini wak, sampai pihak perusahaan pun mengeluarkan statement klarifikasi. Dan siapa sangka ternyata dari statement klarifikasi si perusahaan inilah wak, segala sisi gelapnya Alex terungkap. Nah jadi wak, tidak lama setelah Alex ini bilang ke publik kalau dia resign, aku mau pensiun dini dari perusahaan keluargaku kan, pihak perusahaan ini wak langsung ngerilis pernyataan klarifikasi bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang disampaikan Alex, kata perusahaan. Nah ternyata bukan Alex yang ngundurin diri dari perusahaan wak, tapi perusahaan yang minta dia untuk angkat kaki dari perusahaan ini, alias dia tuh dipecat. Nah pemecatan ini terjadi pada tanggal 3 September 2021 atau tepat
tepat sehari sebelum Alex tuh ditembak. Lah emang apa yang ngebuat si Alex ini sampai dipecat Nadia? Nah, dalam klarifikasinya, Wak, pihak perusahaan bilang, Alex sudah tidak lagi terkait dengan perusahaan kami dalam urusan apapun. Pengunduran dirinya terjadi setelah perusahaan menemukan bahwa Alex sudah menyalahgunakan dana yang melanggar standar dan juga kebijakan perusahaan. Itu kata perusahaannya. Akhirnya setelah pihak perusahaan merilis pernyataan ini, Wak, lembaga penegak hukum Carolina Selatan pun jadi lebih aware lagi lah sama sikapnya si Alex. Ini kayaknya si Alex ini orangnya manipulatif lah. Udahlah, kita tunda dulu aja penyelidikan soal kematian si Paul sama si Maggie. Kita coba fokus dulu nih ke si Alex ini nih. Jangan-jangan masih ada banyak hal lagi nih yang sembunyiin sama si Alex. Kata mereka gitu, dah stop dulu si Paul. Lanjut, kita selidiki si Alex. Gitu kata mereka. Nah, pas pihak berwajib ini mengalihkan fokus penyelidikan mereka ini ke Alex, Wak, disitulah mereka berhasil mendapatkan informasi penting dari seorang laki-laki yang berusia 61 tahun bernama Curtis Edward Smith, Wak. Nah, jadi pada tanggal 14 September 2021, polisi nangkap si Curtis ini dengan tuduhan sudah melakukan penembakan ke si Alex. Jadi diduga Curtis ini lawak yang kemarin nembak si Alex itu tapi nggak kena. Nah, lalu setelah ditangkap, Curtis bilang ke polisi, Pak, dah lah Pak, jangan percaya sama apapun yang keluar dari mulutnya si Alex tuh, Pak. Saya nggak pernah loh nembak dia, yang ada malah saya yang dijebak, Pak. Dulu saya pernah jadi kliennya Alex, kami memang udah kenal sejak lama. Lalu Pak ini beberapa waktu kemarin Alex tuh ngajak saya ketemuan. Nah, pas saya udah datang, Pak, Alex langsung minta saya buat ngebantu dia ngelakuin bunuh diri tuh. Alex yang minta saya buat nembak dia, Pak. Itu ya saya tolak. Waktu saya udah mau pergi, nah tiba-tiba Alex nodongin pistolnya sama saya, Pak. Terus dia bilang, saya mau nembak diri saya sendiri ya kalau kamu nggak mau bantu saya. Itu katanya ya, saya panik lah. Nah, spontan saya langsung tahan itu pistol. Gegara berebut pistol lah, nggak sengaja pistolnya ketembak. Itulah kenapa kena di ujung dia tuh. Tapi saya berani sumpah, Pak, kalau tembakan itu nggak kena Alex sedikit pun, enggak. Nah, dengan kesaksian si Curtis, Wak, polisi nanya lagi, apa yang ngebuat Alex sampai nekat membunuh diri dia? Terlalu depresi apa dia sama semua kejadian yang menimpa dia belakangan ini? Pak, saya kan udah bilang, Bapak tuh jangan terlalu percaya sama si Alex. Jelas dia tuh nggak betul-betul pengen mati, Pak. Dia tuh cuma pengen bikin settingan aja, seolah-olah ada yang mau bunuh dia. Terus nanti nih, Pak, ya endingnya dia bakal nyuruh si Buster atau anaknya ini buat ngajukan pencairan asuransi. Saya nggak ngerti memang, Pak, gimana detail prosedurnya. Tapi, Pak, Alex kan orang hukum. Dia itulah yang paling tahu gimana caranya mempermainkan prosedur hukum kan, Pak, untuk bisa itulah dia mendapatkan keuntungan dari apa itu uang asuransi itu. Jangan terlalu percaya sama dia, saya bilang. Saya udah kenal sama dia. Nah, mendengar kesaksian ini, Wak, polisi pun makin memfokuskan penyelidikannya ke si Alex lagi nih. Oke, kita tampung dulu informasi si Curtis, nanti kita selidiki lebih lanjut. Nah, terus, Wak, sebelum polisi bergerak semakin jauh lagi, bisa kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya? Di tanggal 16 September 2021, Alex tiba-tiba mendatangi pusat penahanan Hampton County untuk menyerahkan dirinya, Wak. Ya, dan setelah itu Alex pun langsung dijatuhi dakwaan berkaitan dengan percobaan bunuh diri untuk melakukan penipuan asuransi. Dia langsung nyerahin dirinya sendiri. Nah, berita tentang Alex yang menyerahkan dirinya ke polisi ini, Wah, akhirnya didengarlah sama Tony dan juga Brian. Masih ingat? Ini adalah anak-anak Gloria, ART-nya Murdoch yang ditemukan tewas di rumah itu. Nah, pas mereka tahu kalau Alex atau si bapak Alex ini terlibat dalam kasus penipuan asuransi, Tony dan Brian pun sadar kalau ya udah deh, kita berdua memang udah ditipu sama Pak Alex tuh. Masih ingat kan cerita kalau nggak lama setelah si Gloria itu meninggal, harusnya kan Tony sama si Brian ini kan dapat uang asuransi kan, Wak? Yang uangnya malah ditransfer ke rekening yang namanya siapa tadi? Forge. Nah, pas polisi periksa akun itu, akun Forge ini, akhirnya ketahuan kalau Forge itulah si Alex. Jadi selama ini Alex juga sudah mengambil keuntungan dari uang asuransi kematian ART-nya ini, Wak. Tony sama si Brian nggak diam aja waktu itu. Mereka pun langsung mengajukan tuntutan terhadap Alex. Nah, selain tuntutan dari anak-anaknya Gloria, Wak, pada tanggal 6 Oktober 2021, perusahaan firma hukum milik keluarganya si Alex ini juga menuntut si Alex. Mereka bilang kalau Alex ini sudah mencuri uang dari klien-klien mereka selama bertahun-tahun. Klien-klien mereka loh, Wak. Sebenarnya masih ada banyak lagi juga nih tuntutan penggelapan uang yang ditujukan kepada si Alex Murdoch ini, di mana pada akhir tahun 2021 Alex mendapatkan 48 dakwaan atas lebih dari 8 juta USD uang yang memang sudah dia ambil, dia curi. 48 dakwaan namanya. Banyak deh nipu orang rupanya. Bentar dulu Nadia. Tapi kan Alex ini keluarga kaya raya, Nadia. Di mereka old money, terkenal kali di Hampton County. Rumahnya aja 1.700 hektar. Ngapa pula Alex ini harus nipu, harus nyuri, Wak? Nah, itu dia, Wak. Kabarnya Alex itu melakukan kejahatan ini biar dia bisa beli narkoboy.
Ya, karena pas dicek ternyata Alex ini juga udah kecanduan itu, Wak. Harusnya dia kan bisa beli lagi, nah dia nggak tahu orang udah kayak gitu. Macam mana mungkin dia kurang, takut curiga istrinya. Tapi informasi yang kami dapat itu gara-gara dia kecanduan narkoboy. Dah lah, gitu ya kan. Nah, akhirnya dengan semua bukti-bukti penipuan yang sudah ada ini, Wak, Alex pun langsung diseret ke pengadilan. Dan lalu setelah melewati proses persidangan yang cukup alot, dia pun dinyatakan bersalah atas kasus kejahatan finansial dan dia dijatuhi hukuman penjara 40 tahun lamanya. Nah, lalu pada saat proses hukum yang tadi berlangsung, Wak, hakim juga memutuskan bahwa Alex ini bersalah juga atas kematian Paul dan juga Maggie. Sebenarnya, Wak, Alex juga nggak pernah ngakuin sih kalau dia ini terlibat dalam kematian anak sama istrinya itu. Tapi hakim menilai bahwa Paul dan Maggie ini sengaja dihilangkan nyawanya untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus kejahatan finansial yang dilakukan sama Alex. Itu untuk pengalihan isu, dia bunuh itu anak sama istrinya. Dan selain itu, Alex ini juga memanfaatkan kematian mereka ini untuk menarik perhatian publik lagi. Dan akhirnya setelah putusan itu dibacakan, Alex pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lalu di bulan Maret 2023, Alex Murdaugh pun secara resmi ditahan di penjara dengan keamanan paling maksimal kali di Carolina Selatan. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus yang cukup rumit yang sudah didalangi sama The Murdaugh Family. Sebenarnya masih banyak juga, Wak, misteri yang belum terungkap di sini. Bahkan juga nih, orang-orang tuh yakin kalau kejahatan yang pernah mereka lakukan sebenarnya tuh jauh lebih banyak lagi dari yang udah ketahuan ini. The Murdaugh Family, khususnya si Alex itu kan bisa sepede itu melakukan aksi kriminal kan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ini ngerasa kebal hukum gitu loh. Dengan reputasi keluarga mereka yang baik dan juga dinasti hukum yang mereka bangun, mereka ini macam yakin nggak ada nih, nggak bakal ada seorang pun yang berani nyenggol mereka. Padahal yang namanya kebusukan mau kok tutup kayak gimana juga tetap bakal kecium, weh. Begitu juga kejahatan mereka yang pada akhirnya tetap terungkap. Nah, dari kasus ini, Wak, kita jadi tahu kalau kekuasaan dan juga jabatan itu macam dua mata pisau ya kan. Di satu sisi dia bisa ngasih banyak kemuliaan buat kita, tapi di sisi lain dia juga bisa membuat kita lalai dan juga sombong. Padahal nih, Wak, mau setinggi apapun jabatan dan kuasanya, tetap aja kuasa yang paling tinggi adalah kuasanya Tuhan. Dan jabatan yang kita punya merupakan amanah besar yang harus sangat dijaga, bukan malah disalahgunakan. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari sifat-sifat tercela macam keluarga Murdaugh Family ini, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.